Epomaker Titan 65. Harusnya keyboard ini bisa jadi keyboard yang bagus kalau aja beberapa hal diperbaiki, seperti keycaps bawaan diganti jadi cherry profile dan bukan model side print sign through. Keycaps bawaan nih bener-bener udah low OM profile, font kotak-kotak, tebal cuma 1,2 mm, itu pun nggak sampai atas double shotnya. Dalam kondisi low light sedikit bleeding lagi. Padahal bodi aluminium keyboard ini terbilang bagus loh. Bezel tebal, alu tebal, serta solid bikin build quality kerasa mantap. Diketuk gak terdengar kopong. Finishing juga mulus banget. Salah satu paling mulus di harganya. Untuk varian warna blue memakai finishing elektroporetik. Di setiap sudut pun dibuat rounded supaya tidak tajam. Lalu pada bagian belakang diberikan PVD mirror supaya tampilan lebih cakep. Kalau detail nggak kelihatan kayak gini aja diperhatikan, harusnya detail yang kelihatan seperti keycaps lebih diperhatikan dong Epomaker. Selain PVD hanya ada 4 buah rubber fit tanpa heck adjustment. Sudut kemiringan sedikit kurang tegak, tapi menurutku masih oke. Pada bagian depan sebelah kiri terdapat port USB Type-C serta toggle switch koneksi. Lalu di sebelah kanan diberikan tempat dongle 2,4 GHz. Secara layout terbilang cakep. 65% non-exploded berknob dengan blocker di sebelah arrow kiri. Dengan layout dan warna secakep ini, kalau diganti keycaps pasti bagus banget sih. Untuk switch menggunakan Epomaker Lemon Switch. Dia pakai model lat style gitu. Stem memakai long pole box stem yang minim wobble. Factory loop pada kaki stem tipis, namun di slider benar-benar kering. Feel sih aman, cukup smooth dan tidak terdengar scratchy. Malah terdengar sedikit spring ping. Padahal spring sepanjang 21 mm nya sudah pre-loop. Tapi kalau nggak cocok dan mau ganti bisa aja kok, karena Titan 65 support hot swap universal 5 pin south facing socket juik. Gak perlu ribet solder lah. Perihal stabilizer kurang juga sih. Housing memang minim wobble, namun kaki stem belum rata. Loop pun dikit banget di ujung wire. Alhasil masih terdengar rattle di beberapa step. Coba kita dengarkan sound test dari Epomaker Titan 65. Gimana sound profile-nya? Kelaknya enak kan? Cuma agak keganggu sama suara rattle spacebar sih. Padahal kalau nggak rattle udah mantep. Dengar sendiri kan, dengan sedikit mod seperti loop step dan ganti switch serta keycaps suaranya berubah jauh. Perihal dampener tentu lengkap. Mulai dari PET seat, case foam, switch foam, hingga platform semua sudah terpasang. Bahkan case foam ditempel ke PCB. Untuk mounting keyboard ini menggunakan gasket mount dengan gasket shock berbahan silikon. Lalu plat berbahan FR4 diberikan potongan flex cut. Pada PCB setebal 1,2 mm juga dikasih potongan flex cut. Titan 65 pun dibekali Dr. Board supaya typing feel bisa konsisten. Alhasil typing feel terasa firm namun konsisten dari ujung ke ujung sampai ke bagian tengah. Foamnya tergolong enak kok, bukan keras seperti Dipan. Selama pemakaian aku nggak ada keluhan masalah typing feel, build quality,
sound profile atau latensi wireless. Ketahanan baterai 4000 mAh-nya juga mantap, dipakai sebulanan baru habis. Keluhan utamaku ya keycaps bawaan serta preloop stabilizer. Kalau kalian punya spare keycaps dan punya waktu buat ngeloop stabilizer sih, keyboard ini bakal jadi enak dan gak ada masalah. Software pun support VIA, sehingga tidak perlu install dan ramah bagi pengguna Linux atau macOS. Jadi apakah keyboard ini worth it? Sebagai prebuild kurang oke, tapi kalau punya sedikit waktu ngeloop dan mau ganti keycaps, butuh VIA dan cari 65% keyboard dengan finishing alu yang sangat mulus, mungkin bisa dipertimbangkan. Jika tertarik, cek link di deskripsi ya. Sekian dariku, terima kasih.